Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Azahra Aprilia Putri, Patricia Frigita Septiana, dan Muhammad Rifki Zikrullah. Dalam video kali ini kami akan sedikit memaparkan terkait praktikum ankuan mengenai titrasi nitrimetri. Prinsip percobaan kali ini dilakukan berdasarkan pada reaksi diazotasi, di mana terjadi reaksi antara amina aromatik primer dan asam nitrit. Titrasi ini dilakukan dalam suasana asam yang membentuk garam diazonium. Titrasi ini menjadi sebuah cara penetapan kadar suatu zat penggunaan nitrit. Dasar teori dari titrasi nitrimetri ialah titrasi diazotasi, disebut juga dengan nitrit. Nitrit merupakan metode penetapan kadar secara kuantitatif dengan menggunakan larutan baku natrium nitrit. Reaksi ini harus disertai dengan penambahan asam sulfat. Metode ini didasarkan pada reaksi diazotasi, di mana akan ada reaksi diazotasi antara amina dan aromatik primer dengan nitrit. Garam diazonium klorida dihasilkan dari reaksi antara amina aromatik primer seperti anilina dengan asam nitrit dingin dalam larutan asam klorida pada suhu 0 derajat Celcius. Natrium nitrit dapat diberikan dengan amina atau amida dan membentuk turunan nitrosamin yang bersifat toksik. Selanjutnya, cara kerja. A. Pembuatan larutan standar. Pertama, larutan standar sekunder. Timbang asam sulfanilat dilarutkan dalam 1 liter air suling, kemudian dikocok hingga homogen. Yang kedua, larutan standar sekunder. Timbang NaNO3 3,45 gram dilarutkan dalam 1 liter air suling. B. Pembuatan indikator. Pertama, indikator luar. Timbang 0,75 Ki ditambahkan 5 ml aqueous, kemudian diaduk 5 gram amilum dalam 30 ml aqueous, kemudian dididihkan selama 5 menit. Yang kedua, indikator dalam. Tambahkan 5 tetes tropeolin 0,1% dan tetes metil biru 0,1%. Kemudian diperoleh merah violet menjadi biru. C. Pembuatan larutan NaNO2. Timbang 100 mg asam sulfanilat dalam 5 ml HCl pekat 20 ml aqueous. Kemudian didinginkan sampai suhu kurang lebih 10 derajat Celcius. Kemudian dititrasi dengan larutan NaNO2 0,05 m dengan indikator pasta Ki amilum sampai bila sedikit larutan titrasi. Kemudian digoreskan pada pasta Ki amilum segera menjadi biru. Kemudian didiamkan setelah sebelumnya selama 2 menit. D. Penetapan kadar. Timbang 500 mg PCT dilarutkan dalam 15 ml HCl pekat dan 30 ml aqueous. Kemudian direflux selama 60 menit. Kemudian ditambahkan 5 ml HCl pekat, kemudian didinginkan pada suhu 60 derajat Celcius. Selanjutnya dititrasi dengan larutan NaNO2 0,05 m. Selanjutnya dikocok dengan kuat dalam es batu. Kemudian diletakkan indikator amilum di atas porselen putih. Kemudian digoreskan sedikit sampel pada Ki amilum. Diperoleh menjadi biru. Kemudian didiamkan setelah sebelumnya selama kurang 2 menit. Data hasil pengamatan. Pembakuan NaNO2 dapatkan V rata-rata 3,43 ml. Dapatkan hasil pengenceran 0,29 N. Penetapan kadar PCT. V rata-rata didapatkan 2,43 ml dan Mg rata-rata didapatkan 55,223 mg. Persen kadar 1 didapatkan 0,15%, persen kadar 2 didapatkan 0,095%, dan persen kadar 3 didapatkan 0,081%, dan didapatkan persen kadar rata-rata 0,11%. Halo, saya Patricia Frigita yang akan melanjutkan mengenai bahasa nitrimetri. Titrasi nitrimetri melibatkan reaksi diazotasi antara amin aromatik primer, natrium nitrit dan HCl membentuk suatu garam diazonium, NaCl dan molekul air. Dimana pada percobaan digunakan natrium nitrit sebagai substan yang akan dibakukan dengan asam sulfanilat dengan amin aromatik primer paracetamol sebagai analognya. Kemudian reaksi ini harus berlangsung pada suasana asap. Natrium nitrit HCl akan membentuk suatu asam nitrit, di mana asam nitrit itulah yang akan bereaksi dengan sampel menghasilkan suatu garam diazonium. Nah, reaksi yang dilakukan harus pada suhu rendah di bawah 15 derajat Celcius. Karena reaksi ini
tidak stabil pada suhu kamar dan garam diazonin yang terbentuk mudah terdegradasi menjadi senyawa fenol dan gas nitrogen. Pembentukan garam diazonin ini juga berlangsung lambat sehingga perlu katalis berupa KBR. Indikator dalam yang digunakan pada titrasi ini berupa tropeolin UE dan methylen biru, dan indikator luarnya berupa pasta kanji iodida. Pada percobaan digunakan indikator luar. Nah, pada reaksi menghasilkan suatu asam nitrit dan HI, yang mana kedua ini akan bereaksi menghasilkan suatu iodium, di mana iodium ini akan bereaksi dengan kanji menghasilkan suatu kanji warna biru. Jika dibiarkan beberapa saat di udara, indikator akan berubah warna menjadi biru akibat adanya oksidasi iodida oleh udara, di mana oksidasinya akan menghasilkan suatu iodium dan akan bereaksi dengan anion membentuk suatu kanji iod warna biru. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan dari kelas 8 praktikum analisa formasi kuantitatif B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.